Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sampai akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Inge Yudian dari kelompok 1 NIM 2008203114 dari kelas Perbankan Syariah D semester 4. Tujuan dibuatkannya video ini yaitu untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah finansial teknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang pengaruh finansial teknologi pada perbankan dan tren finansial teknologi pada masa kini. Baik, yang pertama itu ada materi pengertian finansial teknologi. Finansial teknologi yaitu teknologi keuangan yang mengacu pada inovasi baru yang merupakan perkembangan pada aplikasi, produk, atau model bisnis di industri jasa keuangan dengan menggunakan teknologi. Materi yang kedua yaitu ada dasar hukum finansial teknologi. Dasar hukum finansial teknologi yang pertama yaitu ada Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan finansial teknologi, menyatakan finansial teknologi adalah penggunaan teknologi keuangan atau sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan pembayaran. Dasar hukum yang kedua yaitu ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 13/PJOK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan yang menyatakan bahwa inovasi keuangan digital yaitu model bisnis atau pembaruan proses bisnis, model bisnis atau instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Dasar hukum yang ketiga yaitu ada Fatwa DSN MUI nomor 117/DSN MUI-2 tahun 2018 tentang pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, menyatakan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, yang dimana penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yaitu mempertemukan atau menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan suatu akad yang dimana melalui sistem elektronik atau menggunakan jaringan internet. Yang ketiga yaitu ada jenis-jenis finansial teknologi. Yang pertama itu adalah pembayaran clearing atau transfer. Payment settlement merupakan fintech yang memberikan manfaat layanan berupa pembayaran transaksi online sehingga prosesnya lebih cepat, praktis, dan murah. Contohnya itu GoPay, OVO, Paytran, Link Aja, dan Tikes, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu ada pinjaman lending based atau peer-to-peer lending atau crowdfunding. P2P lending atau dikenal juga dengan istilah crowdfunding atau suatu bentuk penggalangan dana di mana dana diperoleh dalam bentuk pinjaman dari donatur platform. Contohnya itu platform seperti modalku.com. Yang ketiga ada dukungan pasar atau market aggregator, yaitu agregator elektronik mengacu pada portal yang secara transparan mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai sumber. Contohnya itu adalah Cek Aja, Cermati, Kredit Google, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu adalah manajemen risiko dan manajemen investasi. Layanan yang diberikan fintech jenis ini dapat berupa perencanaan atau penasihat keuangan, platform perdagangan online, serta asuransi. Contohnya itu adalah Bareksa, Finansialku, Tanam Duit, Cek Premi, dan Raja Premi, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu materi tren finansial teknologi. Pada masa kini, tren finansial teknologi yaitu merupakan instrumen yang sangat besar yang berpotensi pada sektor industri jasa keuangan, yaitu sistem pembayaran. Yang paling sering digunakan pada masa kini atau paling diminati yaitu finansial teknologi seperti OVO,
GoPay, Dana, Link Aja atau ShopeePay, dan masih banyak lagi. Dalam dunia universitas punya cara tersendiri untuk mengembangkan finansial teknologinya, dan juga di masyarakat diharapkan perlu lebih luas lagi untuk mengetahui tren finansial teknologi pada masa kini, karena akan berguna untuk kemajuan bangsa dan untuk berguna dalam kehidupan bermasyarakat ke depannya, karena memang sangat bermanfaat, lebih mudah, praktis, dan ekonomis, serta efisiensi waktu. Finansial teknologi yang dipunyai oleh perbankan yaitu seperti e-banking. E-banking bermula dari hanya ATM, SMS banking, internet banking, dan sampai sekarang mempunyai e-banking yang berguna untuk seluruh pembayaran yang bersifat online. Yang kelima yaitu ada materi startup finansial teknologi. Startup finansial teknologi yaitu sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan tersebut mempunyai teknologi modern di sektor keuangan. Model bisnis usaha fintech sebagai berikut. Yang pertama adalah business to business atau B2B yang mendeskripsikan model bisnis berdasarkan transaksi antar perusahaan atau lembaga pemerintah. Proses bisnis yang termasuk B2B adalah lintas proses, big data, analis, atau infrastruktur atau security. Yang kedua ada business to consumer atau B2C yang merupakan aktivitas yang menggambarkan bisnis yang menyediakan produk dan layanan kepada konsumen akhir. Proses bisnis yang termasuk B2C adalah pembiayaan, yaitu crowdfunding, credit facilities, dan asuransi atau risk management. Yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C, merupakan jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Biasanya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform. Proses bisnis yang termasuk C2C adalah pembayaran, digital wallets, P2P payment, atau investasi equity crowdfunding, P2P lending. Materi yang keenam yaitu ada pengaruh finansial teknologi terhadap perbankan syariah. Kegiatan bisnis finansial teknologi sangat efisien, tidak membutuhkan banyak sumber daya manusia, tidak membutuhkan gedung yang besar, tetapi memiliki peluang yang sangat luas. Finansial teknologi lebih efisien karena dapat mengurangi biaya operasional sehingga dapat mengarahkan sistem pembayaran dengan proses yang lebih cepat dan tepat. Munculnya perusahaan-perusahaan keuangan atau finansial teknologi berbasis teknologi memaksa perbankan syariah untuk berbenah diri. Finansial teknologi tidak hanya menyediakan pembayaran, pembiayaan, atau layanan keuangan lainnya, sebagaimana bisnis tradisional perbankan, dengan teknologi canggih dan inovasi berkelanjutan. Dengan bantuan finansial teknologi, bank syariah dapat menjangkau nasabah yang selama ini belum menggunakan sistem pembayaran perbankan syariah. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Finansial teknologi harus mampu menciptakan sinergi dengan industri keuangan yang ada dan membawa manfaat besar bagi masyarakat. Bank Indonesia dan OJK terus memantau keberlangsungan finansial teknologi dengan parameter risiko yang terjaga. Manfaat finansial teknologi di perbankan syariah adalah kemudahan layanan keuangan karena proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah dan nasabah juga dapat mengakses layanan keuangan termasuk pemrosesan, pembayaran, pembiayaan, transfer uang, atau jual beli saham dengan cara yang mudah dan aman. Nasabah dapat mengakses layanan keuangan melalui teknologi smartphone atau laptop. Oleh karena itu, tidak perlu mengunjungi bank berkali-kali atau untuk melakukan pembiayaan, atau memenuhi berbagai kebutuhan. Dengan adanya finansial teknologi, waktu bisa dihemat dan lebih efisien, atau kita keamanannya juga lebih terjaga, dan serta kita tidak perlu capek-capek untuk pergi ke kantor bank atau ke ATM untuk melakukan pembayaran atau transfer. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan saya dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.